Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan materi kita tentang sebuah pembahasan aplikasi hukum Newton, kali ini kita akan membahas aplikasi hukum Newton pada benda yang berada pada bidang miring. Misalnya seperti ini, ada sebuah bidang miring, kemudian diletakkan balok. Nah, ketika balok ini diletakkan dan bekerja gaya berat, maka sistem akan bekerja. Nah, namun sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini, terlebih dahulu kita tentukan dulu koordinat. Koordinat yang dimaksud yang berada pada bidang miring, yang sejauh bidang miring kita anggap sumbu X, dan yang tegak lurusnya adalah kita anggap dengan sumbu Y, supaya memudahkan kita di dalam menerjemahkan sistem itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah untuk menerjemahkannya adalah seperti ini. Setiap benda yang berada pada bidang miring atau setiap benda pasti bekerja gaya berat yang selalu menuju pusat bumi. Nah, berdasarkan garis ini kita anggap bahwa W ini tidak terdapat pada sumbu X, juga tidak terdapat pada sumbu Y. Oleh karena itu kita harus proyeksi gaya berat ini terhadap sumbu Y, jadilah dia WY. Kemudian kita proyeksi terhadap sumbu X, jadilah dia WX. Nah, kemudian ketika gaya berat bekerja, maka ada namanya di sini gaya kontak yang ditimbulkan antara balok dengan permukaan bidang miring. Nah, gaya kontak itulah yang selanjutnya kita sebut dengan gaya normal yang arahnya ke atas atau sumbu X, sumbu Y positif. Nah, kemudian pada sudut ini ada sudut alfa supaya memudahkan kita di dalam kita menentukan sudut-sudut proyeksinya. Nah, ketika berada di depan sudut, di depan sudut maka dia sinus. Ketika berada dia di samping sudut maka dia cos. Nah, dari situ kita bisa turunkan persamaan ini. WX itu diuraikan sama dengan W sinus alfa. Kemudian WY itu sama dengan W cos alfa. Nah, kembali kita kaitkan dengan persamaan hukum Newton 2, sigma Fx sama dengan M kali A, maka sigma F yang bekerja pada bidang miring ini tidak lain adalah Wx sama dengan M kali A. Nah, Wx tadi kita pindahkan, kita substitusi ke sini. Jadilah dia W sinus alfa sama dengan M kali A. Maka dengan sendirinya percepatannya sama dengan W sinus alfa per M. Nah, dari persamaan ini kita urai lagi W nya menjadi M kali G, kemudian dibagi dengan M, maka M nya habis, maka yang tertinggal adalah tinggal A sama dengan G sinus alfa untuk menentukan percepatan yang terjadi pada bidang miring. Kemudian untuk menentukan gaya normal atau gaya kontak, maka bisa kita meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu koordinat Y. Nah, pada sumbu koordinat Y di sini tidak lain adalah sigma Fy sama dengan 0, karena bendanya tidak naik ke atas juga tidak turun ke sini. Nah, kita urai saja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y tidak lain adalah gaya normal, kemudian dikurang dengan WY karena arahnya berlawanan. Gaya normalannya ke atas, WY arahnya ke bawah. Ya, maka dengan sendirinya N dikurang WY sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. WY di sini kita urai menjadi W cos alfa. Nah, W cos alfanya juga kita urai menjadi massa kali percepatan gravitasi, maka jadilah persamaannya bahwa gaya normal sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikalikan dengan cos alfa. Demikian penjelasan tentang aplikasi hukum Newton yang terjadi pada benda pada bidang miring. Dipelajari kembali dan diikuti kembali. Kalau masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan supaya ada penambahan pemahaman kita kaitannya dengan aplikasi hukum Newton pada benda yang ketika kita diberikan pelatihan atau soal-soal kaitannya dengan pembahasan kita ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.